Perkenalkan, saya Fadi Zulhak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pewarnaan bakteri ALT dan AKK. Baik, untuk pewarnaan bakteri sendiri memiliki tujuan memberikan warna pada sel bakteri agar tampak lebih jelas di bawah mikroskop, menambah kontras antara sel dengan latar belakang, menunjukkan struktur sel tertentu, menunjukkan distribusi kimia sel, dan membedakan mikroba satu dengan lainnya. Pewarnaan bakteri Gram ini ditemukan oleh Christian Gram pada tahun 1884. Berikut ini gambar pewarnaan bakteri Gram, bisa dilihat pada PPT yang sudah dicantumkan. Untuk jenis reagen pewarna yaitu ada kristal violet sebagai pewarna utama atau primary stain. Kedua ada lugol atau iodin sebagai mordant atau penguat warna. Kemudian alkohol, etanol atau aseton sebagai dekolorisasi atau peluntur warna. Dan terakhir ada safranin sebagai pewarna penutup atau counter stain. Untuk prosedur pewarnaan bakteri Gram, yang pertama adalah siapkan preparat smear bakteri di atas kaca objek, lalu lakukan fiksasi. Kemudian tambahkan pewarna utama yaitu kristal violet, diamkan kurang lebih 1 menit, bilas dengan air. Lalu tambahkan mordant, lugol atau iodin, diamkan kurang lebih 1 menit, bilas dengan air. Lakukan dekolorisasi dengan alkohol dan bilas dengan air. Tambahkan pewarna penutup yaitu safranin, diamkan kurang lebih 1 menit, bilas dengan air. Kemudian amati hasil pewarnaan di bawah mikroskop. Selanjutnya ada contoh bakteri Gram. Contoh bakteri Gram positif yaitu Staphylococcus aureus, penyebab infeksi kulit bisul. Bacillus sp, penyebab antraks, dan Clostridium sp, penyebab tetanus. Kemudian ada contoh bakteri Gram negatif, E. coli, menyebabkan diare, Salmonella typhi, menyebabkan tifus, dan Neisseria gonorrhoeae, menyebabkan penyakit gonor atau raja singa. Ciri utama Gram positif berwarna ungu dan Gram negatif berwarna pink atau merah muda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ALT atau angka lempeng total. Tujuan ALT sendiri yaitu untuk menghitung jumlah total bakteri aerob mesofil dalam sampel, contohnya makanan, minuman, atau sediaan farmasi. Kedua, memastikan bahan cemaran mikroba tidak melebihi batas yang ditentukan BPOM atau SNI. Kemudian menjadi indikator kebersihan, kualitas, dan keamanan pangan atau farmasi. Singkatnya, ALT dipakai untuk menilai apakah suatu produk layak dikonsumsi atau tidak berdasarkan jumlah bakteri yang ada. Untuk prosedur ALT, yang pertama sterilisasi alat dan bahan serta ruangan. Pembuatan media pertumbuhan menggunakan PCA. Ketiga, mengambil sampel secara aseptis. Yang keempat, persiapan dan homogenisasi sampai sampel. Yang kelima, pengenceran berseri dari sampel. Yang keenam, inokulasi sampel ke media dengan 2 teknik, yaitu cawan tuang atau pour plate. Kemudian ada cawan sebar atau split plate. Ketujuh, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam dan cawan dibalik. Kedelapan, penghitungan koloni yang tumbuh pada media. Hanya koloni 30-300 yang dianggap valid. Hasil dinyatakan dalam CVU per ml atau CVU per gram. Baik, di sini ada contoh soal untuk ALT. Bisa dilihat pada pengenceran 10-1 terdapat jumlah koloni 180. Kemudian pengenceran 10-3 terdapat koloni 25 koloni. 10-4 ada koloni 3.
Nah, syarat ALT ini kan 30 sampai 300 koloni. Jadi kita lihat dari 3 koloni ini mana yang memasuki rentang. Kemudian karena 180 tidak ada di dalam pilihannya, maka kita bikin menjadi koma. 180 dikali 10 min 2 itu hasilnya 1,8 dikali 10 minus 3. Kalau nambah koma berarti pangkatnya akan bertambah. Jadi jawabannya adalah A. Berikut ini rumus ALT jumlah koloni dikali 1 per faktor penginceran. Ketentuan ALT sendiri bisa dilihat di sini 30-300 koloni bisa dihitung valid. Kurang dari 30 dianggap cairan atau tidak valid. Lebih dari 30 spreader tidak terhingga tidak bisa dihitung. Maka kalau 300 lebih itu dianggap tidak valid juga. Hasil akhir dilaporkan dengan 2 angka signifikan, misalnya ALT 6,38 kali 10 pangkat 3. Itu ditulis 6,4. Kita bulatkan 38 dibagi menjadi 4. Jadi 6,4 kali 10 min 3. Baik, di sini selanjutnya ada AKK atau angka kapang kamir. Tujuan AKK sendiri yaitu untuk menghitung jumlah kapang dan kamir dalam sampel makanan, minuman, atau sediaan farmasi. Memastikan jumlah kapang kamir tidak melebihi batas simpanan sesuai standar BPOM dan SNI. Menjadi indikator kebersihan, kualitas, dan keamanan pangan. Jadi sama seperti ALT, tapi fokusnya khusus ke kapang atau kamir atau ragi. Untuk prosedur AKK sendiri, yang pertama sterilisasi alat, bahan, dan ruangan, kemudian disiapkan media pertumbuhan menggunakan PDA. Bedanya kalau yang ALT menggunakan PCA, kalau yang AKK menggunakan PDA. Kemudian pengambilan sampel secara aseptis, persiapan dan homogenisasi sampel, pengenceran berseri dari sampel, kemudian inokulasi sampel ke media dengan 2 teknik, yaitu cawan tuang dan cawan sebar. Ketujuh, inkubasi pada suhu 20-25 derajat Celcius selama 5 hari dan cawan tidak dibalik. Hitung koloni kapang dan kamir yang tumbuh. Yang valid itu antara rentang 15-150 koloni. Hasil dinyatakan dalam CPU per ml atau CPU per gram. Di sini bisa dilihat rumus AKK sendiri sama dengan ALT. Ketentuan AKK yaitu 15-150 koloni dapat dihitung dan dianggap valid. 15 dihitung cemaran, jadi kalau 15 pas nggak masuk ke rentang. Baik, di sini ada contoh soal AKK, bisa dilihat penginceran 1 terdapat koloni 420, penginceran 3 120, dan penginceran 4 9. Rentang koloni AKK sendiri kan 15-150, maka kita lihat yang mencapai pada rentang tersebut. Untuk soal AKK, lihat data yang tersedia, pilih cawan dalam rentang 15-150. Ambil rata bila terdapat duplo, kalikan dengan kebalikan faktor penginceran, dan sesuaikan volume inokulasi sesuai prosedur. Kemudian tulis hasil akhir dengan 2 angka yang signifikan. Jadi yang masuk rentang itu kan 120. Jadi jawabannya 1,2 kali 10 pangkat 4. Apabila nambah koma, maka pangkatnya akan naik. Sebagai rangkuman, pewarnaan krem memberikan kita tindas awal bakteri melalui perbedaan struktur dinding sel, sedangkan ALT dan AKK memberikan gambaran kuantitatif tentang jumlah mikroba pada sampel. Keduanya sama-sama krusial untuk pengendalian mutu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.